datang di podcast Lucia Bercerita. Pada episode kali ini kita akan membahas tentang sesuatu yang dekat sekali dengan kehidupan kita, yaitu aplikasi Instagram. Nah, seperti yang kita ketahui bersama bahwa aplikasi Instagram ini tidak hanya saja untuk share foto, tetapi juga menjadi ruang kita berekspresi, bersosialisasi, bahkan berkomunikasi, dan bisa juga merubah pola pikir kita dan cara kita memandang orang lain. Nah, di episode kali ini kita kedatangan bintang tamu yang super duper kece. Silakan perkenalan diri dulu, Kak. Hai teman-teman, jadi super kece. Jadi sebelumnya saya perkenalkan, nama saya Arjan Edi Keku. Saya dari kampus Tikom Yogyakarta yang saat ini sudah masuk semester 6. Ya, bisa dibilang kita sudah menuju mendekati gelar lah seperti itu. Oke, terima kasih Kak untuk perkenalannya. Nah, langsung saja pertanyaan pertama. Awal mula dulu ya Kak. Kakak ingat tidak pertama kali Kakak kenal Instagram itu dari siapa dan kenapa pakai Instagram? Ada tujuan tertentu atau cuman sebagai hiburan atau share-share foto saja? Oke, pertanyaannya sangat-sangat realistis dengan kita sebagai anak-anak muda, yaitu generasi Z yang sudah berada di masa perubahan globalisasi yang sangat luar biasa, khususnya kita di negara Indonesia. Dan untuk saya pribadi mengenal aplikasi Instagram itu bukan melalui orang-orang sekitar, tetapi ketika saya menjelajahi dunia global atau dunia media sosial lainnya, saya menemukan salah satu aplikasi yaitu Instagram tadi. Dan saya mengenal itu tentunya dari media aplikasi lainnya atau aplikasi media sosial lainnya. Dan tujuan saya untuk menggunakan aplikasi Instagram tentunya yang pertama ingin mencari informasi, itu menjadi hal yang paling utama ketika saya ingin menggunakan Instagram, karena makin kesini makin banyaknya aplikasi dan juga media sosial lainnya yang kian memberi informasi yang lebih terupdate, dan salah satunya tadi Instagram. Jadi tujuan utama saya adalah ingin mencari informasi, lalu berikutnya saya juga ingin mengekspresikan diri sebagai anak muda, sebagai generasi Z, sebagai pelajar, sebagai mahasiswa. Di situ banyak sekali cara untuk kita bisa mengekspresikan diri dengan hal-hal yang positif. Oke, terima kasih Kak. Untuk pertanyaan yang kedua, kesan pertama Kakak saat menggunakan Instagram itu bagaimana? Apakah Kakak senang atau malah bingung dengan fitur-fiturnya, dan fitur apa yang menurut Kakak paling menarik yang aplikasi Instagram sediakan? Ya, betul. Oke. Kalau untuk kesan pertama saya mengenal Instagram, tentunya butuh penyesuaian diri dengan media sosial barunya, yaitu Instagram tadi. Karena sebelumnya saya sudah menggunakan beberapa aplikasi media sosial yang menurut saya itu juga menjadi salah satu media sosial atau menjadi bagian dari media sosial lainnya, seperti Facebook, dan juga ada TikTok, dan juga bisa juga seperti WhatsApp, YouTube. Saya sudah mengenal itu sebelum mengenal Instagram. Dan di situ ketika saya masuk untuk mengenal aplikasi Instagram atau media sosial Instagram, tentunya ada hal-hal baru yang membuat saya itu menjadi atau memberi saya kesan ya menarik untuk saya menarik saya untuk terus menjelajahi bagaimana dunia dari Instagram. Dan ternyata sampai saat ini Instagram kian mendapat pengguna yang makin meningkat, yaitu salah satunya saya juga tetap sampai sekarang menggunakan Instagram karena dunia Instagram itu dengan informasinya lebih terupdate dari aplikasi media sosial lainnya. Menurut saya itu Instagram, setiap aplikasi yang update dia cepat memberi informasi atau lebih memiliki waktu yang cepat untuk memberi informasi, karena sekarang kan semakin banyak pengguna di situ, maka informasi-informasi baru akan semakin cepat tersampaikan. Jadi Instagram dengan jumlahnya yang makin meningkat, di situ informasi-informasi yang terjadi itu akan semakin mudah diupdate dan juga semakin mudah untuk menjangkau orang-orang untuk bisa mendapatkan informasi itu. Jadi kesimpulannya, kalau untuk kesan pastinya sangat-sangat senang, dan juga saya sangat menikmati bagaimana saya menjelajahi dunia dari aplikasi Instagram atau media sosial Instagram. Oke, jadi untuk kesannya sangat senang ya Kak? Iya, sangat senang. Dan tidak bingung dengan fiturnya? Betul, karena dunianya Instagram memiliki dunia yang bisa dibilang hal yang baru dari dunia aplikasi media sosial lainnya.
Oke, pertanyaan berikutnya Kak, menurut Kakak pribadi, apa sih kelebihan Instagram yang bikin Kakak betah sampai sekarang dan apa yang Kakak kurang suka dari Instagram itu sendiri? Oke, masih serutut dengan pertanyaan sebelumnya ya Kak Lucy. Jadi untuk fitur atau hal yang menarik dari Instagram itu yang salah satunya tadi dengan informasinya yang lebih update daripada aplikasi lainnya. Adapun aplikasi lainnya memberikan informasi yang update, tetapi dengan jumlah penggunanya yang masih di bawah Instagram, maka salah satu informasi ketika disampaikan akan susah untuk cepat tersampaikan kepada khalayak atau pengguna dunia media sosial. Jadi Instagram saat ini memiliki pengguna yang bisa dibilang sangat meningkat sehingga informasi itu lebih cepat. Nah, itu salah satu keunggulannya tadi dari Instagram, yaitu penggunanya cepat dan juga informasinya itu akan mudah tersampaikan. Lalu berikutnya tadi apa ya? Apa sih yang Kakak kurang suka dari Instagram? Ya, kalau dari Instagram berdasarkan pengamatan saya dalam beberapa waktu ini, ternyata Instagram itu masih kalah dalam memfilter hal-hal yang berbau negatif seperti video-video berbau negatif, berbau seksual itu masih sangat kurang difilter, dan juga berbasis hal-hal judi online itu masih kurang difilter. Jadi itu salah satu dampak yang bisa dibilang akan memberi dampak pada jumlah pengguna. Ketika pengguna memiliki pengetahuan yang luas, maka dia akan berpikir bahwa aplikasi ini tidak cocok untuk dia karena dunianya belum begitu privat. Tetapi sebenarnya kembali lagi kepada kita sebagai pengguna, bagaimana kita dapat mengelola. Tetapi itu menurut saya itu menjadi salah satu kelemahan ketika Instagram masih melemah dalam memfilter hal-hal yang seharusnya tidak ditampilkan di aplikasi itu. Untuk pertanyaan berikutnya, seberapa besar sih pengaruh Instagram dalam kehidupan Kakak? Apakah mempengaruhi cara Kakak berpikir, berkomunikasi, atau bahkan cara Kakak memandang diri sendiri atau orang lain? Ya, ini sangat luar biasa. Pertanyaan ini justru membawa refleksi untuk kita semua para pengguna. Karena Instagram ini juga menyediakan bagaimana ada fitur chat atau fitur messenger yang kemudian untuk saya pribadi itu memberi dampak bahasa saya berkurang untuk bisa berkomunikasi langsung dengan teman-teman saya, saudara saya, dan juga orang-orang sekitar. Itu merupakan salah satu dampak. Ketika saya membutuhkan, saya selalu justru sekarang untuk dampak pada komunikasi saya ketika ingin berkomunikasi dengan teman, saya lebih dominan menggunakan fitur dari messenger seperti Instagram. Bukan saja Instagram, tetapi juga semua aplikasi media sosial yang menyediakan fitur messenger atau chat. Jadi teman-teman, ini teman kami yang sangat-sangat imut. Okay. Oh ya, sebelum kalau untuk terhadap cara memandang orang lain, justru Instagram juga memberikan kepada saya salah satu cara memandang orang lain. Ketika saya melihat seseorang menampilkan diri atau mengekspresikan diri lewat Instagram, saya selalu berpikir atau memandang seseorang itu untuk kembali menyesuaikan bagaimana dengan dia yang asli dunia nyata. Dan ternyata faktanya bahwa di dunia Instagram ternyata banyak sekali kecenderungan bahwa di Instagram itu selalu menampilkan hal-hal yang baik, tetapi juga di dunia nyatanya tidak seperti itu. Jadi itu salah satu yang perlu kita refleksi masing-masing, karena ketika kita mendapatkan hal baru seperti media sosial Instagram, itu harus menjadi hal-hal yang mendukung kita dalam mencapai hal-hal positif barunya, bukan ketika kita bisa menampilkan yang baik di Instagram, justru di dunia nyatanya kita itu tidak seperti itu. Jadi itu akan mempengaruhi pada cara pandang setiap orang yang menggunakan aplikasi. Terima kasih Kak Arjan. Lanjut untuk pertanyaan berikutnya ya Kak. Menurut Kakak bagaimana cara kita menggunakan Instagram supaya tetap sehat dan bermanfaat untuk kita? Oke, kalau soal menggunakan aplikasi Instagram untuk tetap sehat, kembali lagi kepada semua kita sebagai pengguna, sebagaimana kita mengekspresikan diri dan juga mengupdate atau memberikan informasi dengan informasi yang positif. Itu salah satu cara untuk kita menggunakan salah satu ruang media sosial dengan baik untuk bisa maksimal. Jadi sebagaimana kita terus mengupdate informasi yang positif dan juga kita mengupdate diri atau mengekspresikan diri dengan hal-hal yang positif. Itu salah satu cara terbaik menurut saya ketika kita
ingin menjadikan salah satu media sosial itu sebagai hal yang mendukung dalam perkembangan dan juga pertumbuhan kita, tidak saja melalui pertumbuhan fisik tapi juga knowledge kita itu bertumbuh dengan baik dan juga positif. Mungkin salah satunya ya stop scrolling berjam-jam ya Kak. Ya betul, karena itu sangat mengurangi waktu dan juga sangat mengurangi waktu kita, ya itulah, mengurangi waktu terhadap waktu yang seharusnya kita gunakan untuk hal lainnya atau dampak apa namanya dampak dari Instagram itu sendiri ketika kita Ya. scrolling Ya, betul. berjam-jam Ya, begitu. itu akan memberi dampak Ada banyak, negatif ketika kita banyak sorry nih, Kak. ya, Lanjut. ketika kita terlalu menggunakan lebih lama justru itu akan memberi dampak negatif, ya seperti itu. Oke, terima kasih Kak. Selanjutnya dalam perjalanan Kakak memakai Instagram sampai sekarang, apa manfaat paling besar yang Kakak rasakan secara pribadi, dan ada tidak cerita seru atau berkesan atau mungkin cerita lucu Kakak bisa sharing atau membagikannya di podcast kali ini? Oke, kalau untuk hal yang sangat-sangat membuat saya senang itu tingkat kepercayaan diri saya hingga saat ini makin meningkat. Salah satunya ketika saya mampu mengekspresikan diri saya saat ini di depan kamera, itu salah satu dampak dari saya menggunakan media sosial, yang salah satunya media sosial yaitu Instagram. Kepercayaan diri lah saya itu makin meningkat, dan juga saya merasa bebas untuk mengekspresikan diri dengan hal-hal yang positif. Terima Oh iya, kasih Kak. maaf. Kalau contohnya, Ceritanya. ya, kalau contohnya seperti saya membuat foto, saya membuat video, saya mencari video untuk saya itu untuk pengembangan diri saya itu sangat-sangat banyak di Instagram, dan juga itu salah satu hal positif yang saya dapatkan dari Instagram, dari cerita saya menggunakan Instagram. Oke, terima kasih Kak. Berikutnya yang terakhir nih Kak. Ya. Bagaimana perasaan Kakak jika suatu hari aplikasi Instagram ini menghilang? Kalau suatu saat Instagram hilang, ya tentunya kita sebagai pengguna bakal mendapatkan momen dimana kita akan galau. Itu kata gaul untuk generasi Z, galau. Oke. Galaunya bukan karena putus cinta teman-teman, tidak, tetapi galaunya itu karena Galau. kebiasaan kita setiap hari ketika kita selalu mengunjungi aplikasi tersebut, tiba-tiba kalau harus hilang itu akan membuat kita galau, kata anak muda, atau kita akan mendapatkan rasa kejanggalan kita dalam aktivitas kita setiap harinya. Ya, kalau untuk sudah dihapus pastinya akan memberi dampak yang juga memberi kita keresahan terhadap kita sebagai pengguna aktif aplikasi Instagram. Oke, kita sudah sampai di penghujung episode. Kita tadi sudah banyak sekali belajar, dan bintang tamu kita sudah membagikan cara penggunaan Instagram dan juga dampaknya terhadap kehidupan sehari-hari, dan terlebih khusus terhadap kita sebagai mahasiswa dan generasi Z. Nah, terima kasih juga kepada bintang tamu kita yang super kece, yang sudah membagikan pengalaman, cerita, dan juga membagikan ilmu kepada kita semua terkait dengan penggunaan Instagram. Nah, mungkin ada kalimat terakhir atau simpulan dari Kakak. Kalau untuk kesimpulan dari saya, mari kita sebagai pengguna Instagram terus mengekspresikan diri, itu sangat-sangat bagus dengan cara-cara yang positif, dan juga kita bisa menghindari hal-hal yang bisa dikatakan itu negatif ketika kita berada dalam dunia media sosial apapun, salah satunya tadi Instagram. Dengan kita maksimal seperti itu, maka akan memberi dampak yang sangat luar biasa kepada kita. Ya, mungkin itu. Oke, terima kasih Kak. Mungkin sampai di sini podcast kita kali ini. Jangan lupa like, comment, and share, dan subscribe. Nah, sampai jumpa lagi di podcast Episode Lucia Bercerita.